Sahabat Rasulullah ini masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriyah dan telah terjun dalam puluhan peperangan. Para sejarawan mencatat, dia tidak pernah kalah dalam satu peperangan pun baik pada saat jahiliyah atau setelah masuk Islam. Sungguh dengan tanganku ini telah terpotong 9 pedang pada saat peperangan Mu'tah sehingga tidak tertinggal di tanganku kecuali sebuah pedang yang berasal dari Yaman. Hal ini membuktikan tentang keberaniannya yang brilian dan kekuatan besar yang telah dianugerahkan baginya oleh Allah pada jasadnya. Dan beliau adalah komando pasukan kaum muslimin pada perang yang masyhur yaitu Perang Yamamah dan Yarmuk, dan beliau telah melintasi perbatasan negeri Irak menuju ke Syam dalam 5 malam bersama para tentara yang mengikutinya. Inilah salah satu keajaiban komandan perang ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggelarinya dengan sebutan pedang Allah yang terhunus, dan beliau memberitahukan bahwa dia adalah salah satu pedang Allah terhadap orang-orang musyrik dan kaum munafik. Ia adalah seorang kesatria, Khalid bin Walid bin Al-Mughirah Al-Qurashi Al-Makhzumi Al-Makki, anak saudari Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anhu. Dia seorang lelaki yang kekar, berpundak lebar, bertubuh kuat, sangat menyerupai Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat memiliki sikap kepahlawanan besar yang mencerminkan dirinya sebagai seorang pemberani dalam membela agama ini. Di antara cerita tentang kepahlawanan beliau adalah apa yang terjadi pada Perang Mu'tah, pada tahun ke-8 Hijriyah, pada tahun dia memeluk Islam. Jumlah tentara kaum muslimin pada saat itu sekitar 3.000 personil sementara bangsa Romawi memiliki 200.000 personil. Melihat tidak adanya keseimbangan jumlah tentara kaum muslimin dibanding musuh mereka, terkuaklah sikap kesatria dan kepahlawanan kaum muslimin pada peperangan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan agar pasukan dipimpin oleh Zaid bin Haritsah, dan jika dia terbunuh maka kepemimpinan berpindah kepada Ja'far bin Abi Thalib, dan jika terbunuh maka kepemimpinan digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Semua pemimpin di atas mati syahid pada peperangan ini, lalu bendera diambil alih oleh Sabit bin Akram, dan dia berkata kepada kaum muslimin, pilihlah seorang lelaki sebagai pemimpin kalian, maka mereka memilih Khalid bin Walid, maka pada peristiwa inilah tampak jelas keberanian dan kejeniusannya. Dia kembali mengatur para pasukan, maka dia merubah strategi dengan menjadikan pasukan sayap kanan berpindah ke sayap kiri dan sebaliknya pasukan sayap kiri berpindah ke sebelah kanan, kemudian sebagian pasukan diposisikan agak mundur, setelah beberapa saat mereka datang seakan pasukan batuan yang baru datang. Hal ini guna melemahkan semangat berperang musuh kemudian kesatuan tentara kaum muslimin terlihat menjadi besar atas pasukan kaum Romawi sehingga menyebabkan mereka mundur dan semangat mereka melemah. Dia radhiyallahu anhu telah memperlihatkan berbagai macam bentuk keberanian dan kepahlawanan yang tidak bisa tandingi oleh semangat para pahlawan. Selain itu, dengan keahliannya dan kecerdasannya dia mulai mengarahkan pasukan kaum muslimin untuk mundur secara teratur dengan cara yang unik, dan cukuplah dengan pukulan yang seperti itu, dan beliau melihat agar pasukan kaum muslimin tidak terserang pada sebuah peperangan yang tidak sebanding. Dan Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut hal itu sebagai kemenangan dan beliau bersabda pada saat menyebut ketiga komandan yang gugur syahid kemudian bendera akan diambil oleh salah satu pedang Allah sehingga Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin atas musuhnya. Khalid juga ikut serta dalam peperangan melawan kaum yang murtad, beliau juga ikut berperang menuju Irak, dan para ulama berbeda pendapat tentang sebab dipecatnya Khalid sebagai komando perang di Syam. Dan semoga yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak, aku akan memecat Khalid sehingga masyarakat mengetahui bahwa sesungguhnya Allah membela agamanya tidak dengan Khalid. Di antara ungkapannya yang agung adalah tidaklah sebuah malam di mana aku bersama seorang pengantin yang aku cintai lebih aku sukai dari sebuah malam yang dingin lagi bersalju dalam sebuah pasukan kaum muhajirin guna menyerang musuh. Dia pernah menulis sebuah surat kepada Kaisar Persia yang mengatakan, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan pasukan yang lebih mencintai kematian sebagaimana orang-orang Persia menyenangi minum khamar. Qais bin Hazim berkata, aku telah mendengar Khalid berkata, berjihad telah menghalangiku mempelajari Al-Quranul Karim. Abu Zanat berkata, pada saat Khalid akan meninggal dunia dia menangis dan berkata, aku telah mengikuti perang ini dan perang ini bersama pasukan.
dan tidak ada satu jengkal pun dari bagian tubuhku kecuali padanya terdapat bekas pukulan pedang atau lemparan panah atau tikaman tombak dan sekarang aku mati di atas ranjangku terjelembab sebagaimana matinya seekor unta. Janganlah mata ini terpejam seperti mata para pengecut. Sungguh Khalid mengharapkan mati syahid dan semoga Allah menyampaikannya pada derajat yang dicita-citakannya. Dari Sahal bin Abi Umamah bin Hanif dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan sebenarnya maka Allah akan menyampaikannya kepada derajat orang-orang yang mati syahid sekalipun dirinya mati di atas ranjangnya. Lalu pada saat wafat, dia tidak meninggalkan kecuali kuda, senjata dan budaknya yang dijadikannya sebagai sedekah di jalan Allah. Pada saat berita kematian tersebut sampai kepada Amirul Mukminin, Umar bin Al-Khattab dia berkata, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Abu Sulaiman, sesungguhnya dia seperti apa yang kami perkirakan. Dan disebutkan di dalam hadits riwayat Umar bin Al-Khattab tentang zakat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun Khalid maka dia telah menyimpan baju besinya dan perlengkapan berperangnya di jalan Allah. Dia wafat pada tahun 21 Hijriah. Di Hims pada usia 52 tahun, semoga Allah memberikan kepada Khalid balasan yang lebih baik dan semoga Allah mempertemukan kita dengannya surga yang mulia, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, semoga solawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarga, sahabat serta seluruh pengikut beliau.